Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodik Eko Rusyanto, calon guru penggerak angkatan 9. Salam guru penggerak. Saya akan memaparkan metafora pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari pernyataan ini menggambarkan proses pendidikan dapat diumpamakan sebagai petani kelapa sawit khususnya yang dekat dengan lingkungan saya. Guru diumpamakan sebagai petani kelapa sawit, anak diumpamakan tanaman kelapa sawit. Seorang petani yang berwawasan tentu memiliki pemahaman tentang karakteristik tanaman sawit yang ia tanam. Misal, petani sawit yang menanam varietas dampi paham bibit yang ditanam memiliki karakteristik berpelepah panjang, bertandan buah sangat besar namun jumlahnya sedikit dan cocok ditanam di tanah gambut. Berbeda dengan varietas Sriwijaya 5 yang memiliki pelepah pendek dan tahan terhadap lingkungan kering. Dengan mengenal varietas yang ditanam, petani dapat mengeluarkan potensi maksimal yang dapat dihasilkan oleh kelapa sawit. Begitu juga dengan guru, harus memahami karakter atau watak yang dibawa anak. Dengan memahaminya, maka pembelajaran akan berpihak kepada anak. Guru berperan sebagai penuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya menebalkan watak baik dengan cara pembiasaan baik, misalnya berdoa sebelum belajar, piket kelas, ataupun cium tangan guru. Guru sebagai pamong tidak akan memaksa seorang anak yang berbakat di bidang olahraga ataupun seni untuk mahir di bidang matematika atau IPA, menuntun sesuai dengan keunikan yang anak miliki. Kembali ke metafora tanaman kelapa sawit. Ketika petani sawit menanam di lahan atau kebun, meski varietas sama, diperlukan perlakuan yang berbeda sesuai kontur tanah. Kelapa sawit yang ditanam di tanah datar, pemupukannya cukup ditabur, namun ketika ditanam di tanah miring atau aliran air, perlu membuat poket dalam pemupukan. Begitu juga dengan guru, dalam mendidik perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di abad pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentang alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Sebagai guru, harus jeli melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian metafora yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.